Iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saat iktikaf, umat muslim bisa melakukan ibadah seperti salat, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, atau ibadah lainnya yang disyariatkan. Namun di Masjid Ibadur Rahman yang terletak di Pondok Pesantren Al-Adzifi, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, para peserta iktikaf mendapat pelayanan terapi Al-Fasdu, serta konsultasi kesehatan ala Rasulullah alias Tibun Nabawi secara gratis. Di masjid ini, para jemaah mendapat edukasi terkait kesehatan klasik yang dilakukan Nabi Muhammad di zaman dahulu yang masih bisa diterapkan hingga saat ini. Salah satu terapi yang dilakukan adalah Al-Fasdu. Praktisi Tibun Nabawi lulusan sekolah Darul Hadis Yaman, Ustaz Abdurrahman Dani menyatakan terapi Al-Fasdu yang mirip bekam memiliki banyak manfaat seperti membersihkan darah kotor, menyehatkan jantung hingga mencegah penyakit stroke. Terapi Fasdu mudah dilakukan karena bisa dilakukan di mana saja dengan peralatan hanya berupa jarum infus dan beberapa alat pendukung lain. Puasa sebenarnya untuk mendetoks, membersihkan tubuh kita nih dari racun-racun. Nah, termasuk ketika detoks, kemudian kita di Fasdu, itu lebih ajib lagi, manfaat detoks semakin maksimal. Ya, jadi subhanallah darah semakin encer, dengan puasa juga encer, ditambahi Fasdu lebih encer, sehingga apa? Nutrisi lebih sampai ke seluruh organ, ke otak, ke mata, dan subhanallah oksigen juga lebih maksimal disumbangkan ke seluruh tubuh. Perbedaan terapi Al-Fasdu dengan bekam adalah Al-Fasdu mengeluarkan sumbatan dan racun dalam tubuh melalui pembuluh darah besar atau vena, sementara bekam mengeluarkan racun tubuh melalui pembuluh darah kecil atau kapiler. Salah satu jemaah iktikaf, Mansyur Batubara, mengaku merasakan manfaat terapi Al-Fasdu saat iktikaf karena sering begadang di masjid. Usai diterapi, ia merasakan tubuhnya lebih bugar. Sekarang alhamdulillah setelah di Fasdu tadi sekitar pukul 11 ya, 11-12 gitulah. Nah, Anda sempat istirahat 1,5 jam, sekarang alhamdulillah segar dan... Mansyur menambahkan selain diterapi Al-Fasdu, ia dan jemaah lain juga bisa mendapat nasihat pola hidup sehat saat berpuasa dari praktisi kesehatan klasik yang hadir di masjid. Raka Saipul, Bogor, Jawa Barat. Ini rahimakumullah jami'an. Penyakit di masa silam menunjukkan penyakit kekurangan nutrisi. Ya, kurang protein, busung lapar, ya, dan lain sebagainya. Penyakit zaman sekarang, penyakit yang menunjukkan apa? Ekses berlebihan, kegemukan, ya, kolesterol tinggi, perut buncit, ya, kemudian subhanallah, gula darah, asam urat, kemudian kanker dan penyakit gagal jantung, gagal ginjal. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan karena faktor makanan. Makanya terapi Fasdu di zaman sekarang, ya, justru terapi yang sangat relevan sekali, terapi yang sangat cocok sekali. Ya, makanya Nabi SAW mewasiatkan Fasdu ini hanya untuk membantu, tetapi inti pengobatan adalah pola makan. Kalau di Fasdu, tapi pola makan masih kebanyakan apa? Makanan yang kakean pola, ya. Maka apa? Akan kembali sakit lagi. Makanya penting pola makan diatur, ya. Jangan sampai subhanallah kita nggak memperhatikan makanan yang kita makan. Allah sudah ngingetin dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan halal apa haram? Makanan yang dimakan itu bikin sehat, bikin sakit. Makanan yang dimakan itu pantangan bagi dia apa enggak? Itu perlu dilihat. Ini konsep sehat sakit disebutkan dalam Al-Quran. Jangan sampai makan sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, yang mereka itu enak-enakan makan dan makannya mereka seperti makannya hewan ternak. Ya, semua dimasukin. Ya, itu termasuk konsep sehat sakit disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya,
Kang boleh diceritain gimana setelah di Fasdu dari awal sampai sekarang udah apa aja yang dirasakan gitu? Ya ini alhamdulillah udah Fasdu. Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya, baik itu riya kah, iri dan dengki kah, apa saja, maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan terganggu. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan itu akan berpengaruh kepada fisik dia, dari rambut sampai ke kaki. Jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah, takut itu akan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun, pastinya sakit. Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut akan menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat. Marahnya 5 menit, tolong perhatikan, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit, Pak.